Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun ittaqullah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tiada sikap terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan disembunyikan datangnya kematian itu, kecuali sikap sifat takwa selalu menyertai kita di mana, kapan, bagaimanapun hingga wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat wara' dan istiqomah adalah karunia Allah Jalla Jalaluhu yang diberikan kepada hambanya yang istimewa. Wara' berarti sangat berhati-hati dengan hukum Allah, saudara. Yang makruh ia haramkan, yang sunnah ia wajibkan pada dirinya, yang mubah ia olah menjadi nilai ibadah. Tidur itu mubah, saudara, tapi ia jadikan ibadah. Ia terus berzikir, berwudu, bersuci sebelum dia tidur, menghadap kiblat saat dia tidur, dan berzikir sampai dia tertidur. Maka selama dia tidur terhitung ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Olahraga pun menjadi nilai ibadah bagi hamba yang wara'. Kemudian istiqomah, terus taqarruban, tanpa lelah-lelahnya, tanpa jenuh-jenuhnya, karena ia meneruskan, karena ia ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ia ingin merasakan pada puncak kenikmatan dalam hidup. Itulah karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba yang istiqomah. Jama'atul muslimin rahimakumullah. Hamba yang istimewa ini dalam rangka menjaga wara' dan istiqomah akan menjaga 4 hal, saudara. Yang pertama adalah as-sumtu, diam. Diam karena dia tafakkur, saudara, merenungi semua peristiwa kehidupan ini, tadabbur semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Karena memang Allah yang mengatur, saudara. 17 kali dalam sehari semalam, Rabb, sadar Allah yang mengatur. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, saudara. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Everything in the hand of Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Semuanya adalah kudrah dan iradah Allah, saudara. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Apakah pertemuan Jumat ini kebetulan? Kita masih bernafas ini, apakah kebetulan? Tidak. Ali Imran 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa billahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali atas kudrah dan iradah Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita semua sudah memiliki jadwal ajal kematiannya masing-masing, tapi oleh Allah dirahasiakan datangnya kematian. Suka tidak suka, kita hidup dalam takdirnya, dan sebentar lagi kita semua akan diwafatkan oleh Allah.
saudara, yang selalu dipertahankan bagi orang yang ingin wara dan istiqomah adalah al-ju', lapar. Hamba yang beriman, yang wara, istiqomah, yang ingin menjaga kewaraan dan istiqomahnya, dia senang berlapar-lapar, saudara, karena Allah. Dia lebih mementingkan ruhani daripada jasmani. Jasmani ini akan ditinggalkan, saudara. Jifatun tuhya, bangkai hidup yang kita rawat, yang kita mandikan, masuk rumah sakit berobat agar sembuh. Berjuang kita untuk menjaga fisik ini, tapi pada akhirnya kita menjadi bangkai, masuk galian 2 meter. Boleh jadi yang menguruknya adalah keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita, anaknya sendiri, suaminya sendiri. Sampai Rasul mengabarkan mayit itu tahu sudah langkah keluarga meninggalkan. Bangkai ini tidak penting, saudara, bagi orang yang beriman. Ruh yang menginap di jasad inilah yang menjadi konsennya orang yang beriman. Karena ruh inilah yang akan menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Ruh inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ruh sudah mengalami alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Kita bisa bergerak, berbicara, karena masih ada ruh, sudah. Orang yang beriman memilih lapar, ruhaninya kenyang. Nafsunya lapar, ruhaninya kenyang. Nafsunya tunduk, imannya kuat. Terjadilah proses perohanian jasmani. Karena itu ia memilih as-shaum, senang berpuasa, baik puasa sunnah dan puasa wajib, sudah. Yang ketiga, pertahanan yang bisa dilakukan adalah sayakhirul layal. Ternyata hamba yang ingin selamat di akhirat itu, sudah, senang sekali begadang malam. Sesuatu yang membuat orang begadang malam berarti itu penting sekali, sudah. Nikmat sekali. Itulah amalia hamba yang wara, yang istiqomah, yang memilih aktivitasnya dengan qiyamul lail, begadang dia, sudah. Nabi mengingatkan 2 waktu yang sangat mustajabah. Ayyud du'ai asma', kata sahabat. Kapan doa lebih didengar oleh Allah ya Rasul? Number 1, yang pertama adalah jauful lail, tengah malam, sudah. Wa kullu dhuhri sholatil maktubah, dan tiap-tiap pada sholat 5 waktu. Manfaatkan menjadi tamu Allah yang istimewa untuk kesuksesan. Saya layar untuk bertahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba-hamba yang beriman itu senang begadang malam, mabit malam, betah sekali. Bahkan tiap malam, karena mereka menikmati lama sujud, lama berdiri di hadapan Allah, waktu munajat, ketika doa kita semua didengar. Masya Allah. Sekali lagi, jauful lail, tengah malam, manfaatkan untuk memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan. Yang terakhir, saudara, yang bisa mempertahankan wara dan istiqomah adalah berkhalwat, bertahanus. Bukan berarti karena dia sombong menghinakan manusia yang mencari dunia, bukan. Menghinakan manusia yang mencari dunia itu sombong namanya. Berkhalwat yang ujub, bukan itu yang dimaksud, saudara. Tapi dia ingin tazkiyatun nafs. Dia ingin membersihkan dirinya. Dia ingin muhasabah. Dia ingin ada waktu yang dia sengaja, yang dia rencanakan dalam keseharian bersamanya. Bukankah kekasih itu selalu bersama kekasihnya, saudara? Kita ngaku berkasih saya kepada Allah, maka carilah waktu untuk berdoa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Rasul, saudara, berkhalwat Jabal Nur, 2 mil dari kota Mekah, mohon petunjuk Allah.
agar bisa mengakses nur Allah, agar bisa kita masuk, tampil di kancah dakwah. Di tengah kemaksiatan kezaliman yang ada, nur yunawir. Karena itulah kita mukmin, bukan hanya amin, saudara. Karena itu nama kita Salim, hanya selamat. Bukan hanya salim, hanya selamat, tapi diri kita muslim, menebarkan keselamatan. Dan kita juga bukan hanya sekedar bertakwa pada diri kita, tapi kita muttaqin, menebarkan ketakwaan, mengajak ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya hasan kita, saudara, baik terhadap diri kita sendiri, soleh untuk diri kita sendiri, ahli ibadah untuk diri kita sendiri, tapi kita muhsin, menebarkan kebaikan-kebaikan. Inilah setiap kita punya kewajiban ini, saudara. Itu semua diakses dengan berkhalwat, berduaan dengan Allah, dengan berzikir, tidak mau ketinggalan bermunajat kepada-Nya. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan 4 hal ini bisa mengisi waktu-waktu kita di zaman keadaan saat Allah sedang menguji seperti ini. Tidak ada kata lain, saudara, mendekatkan diri kepada Allah. Ajal kapanpun bisa datang, tidak pernah ketutup pintu. Ajal datang tidak pernah nunggu kapan kita taubat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menginsaf langkah kita menuju keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu